Semoga saya berjualan ini tetap lancar, tetap memasyarakat, sehingga pelanggan juga tetap senang karena harga terus aduh ulang apa bentar, saya ramah sama pelanggan itu yang utama, itu paling utama, itu harus ramah sama pelanggan. Jangan berjualan itu cemberut aja, nggak bakalan datang orang ya. Harus ramah, siapapun mau kenal mau nggak harus ramah. Ya itu cuman mitos ya. Mitos tuh sekarang sudah jadi matahari ya. Hah? Oh itu mitos belum. Kamu bahasa. Jangan disebut. Ada satu pelajar yang pesennya itu kepanjangan. Anu paling pesen mie, telur, nasi. Nah itu tiap hari pesen kayak itu. Akhirnya satu orang ngomong, wah kepanjangan paling ini, udah mie komplit aja. Jadi kebetulan saya usaha di Jalan Tamrin ya kan, sudah berpuluh-puluh tahun, maka terkenal dengan sebutan Palek Tamrin. Nah begitu ceritanya sama Palek RRI ya. padahal cuman numpang di sini aja, terkenalnya Palek RRI gitu kan. Semenjak tahun 2006 ya, pertengahan 2006 kalau nggak salah, itu saya merintis usaha kecil-kecilan, yaitu jualan mie ya, jualan mie ya, pokoknya kios itu, jualan rokok, air, macam-macam itu. Padahal waktu itu nggak sengaja ya, nggak sengaja, istilahnya itu ya iseng-iseng aja ya. Jadi rupanya orang kalau iseng-iseng itu malah jadi gitu ya. Contohnya orang daftar tentara, daftar polisi itu kalau serius malah nggak jadi. Bener ini, banyak ininya, banyak pengarahnya, buktinya gitu. Tapi kalau iseng-iseng ya, kalau diterima ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Malah jadi. Nah itu awal mulanya iseng-iseng aja. Kebetulan waktu itu tahun 2007 itu kan berdirinya Hotel Aquarius ya kalau nggak salah. Nah itu karyawannya kan banyak. Ya dia mau makan kemana nggak ada, jauh semua. Waktu itu kafe-kafe kan belum ada di sini, aku aja yang ada di situ 2007 itu, sudah setahun setelah itu. Nah karyawannya itu yaitu makan mie tambah telur tambah nasi. Nah itu. Nah, terus seiring dengan berjalannya waktu, anak-anak pelajar juga suka jajan di sini gitu kalau istirahat itu, kalau nggak ada pelajaran itu. Nah akhirnya ada satu pelajar yang pesennya itu kepanjangan, anu paling pesen mie, telur, nasi. Nah itu tiap hari pesen kayak itu. Akhirnya satu orang ngomong, wah kepanjangan paling ini, udah mie komplit aja. Nah gitu, itu kan nggak sengaja juga itu nama seperti itu. Rupanya terkenal sampai sekarang gitu, mie komplit Palek Tamrin. Saya usahanya dulunya serabutan juga, serabutan. Jadi ya macam-macam lah, pokoknya pernah usaha kayu lah, pernah usaha ya pokoknya macam-macam. Yang sekiranya jadi duit itu ya aku gitu. Masa sulit dalam hidup, saya kira lupa itu. Ujian saya tentang kehidupan, tentang ekonomi, saya kira ya nggak terlalu berat juga, biasa-biasa aja lah. Rasanya yang kemarin waktu ini pengalaman ya, waktu jualan itu ya di masa corona itu memang berat itu. Kebutuhan banyak, jualan tidak boleh ya kan, lockdown apa itu macam-macam itu sebulan penuh, sehingga ya barang-barang di rumah jualin untuk makan gitu kan selama sebulan gitu. Jadi susahnya di situ kemarin dulu ya,
orang nggak boleh makan di tempat, harus dibungkus. Sedangkan di sini enaknya makan mie itu bareng-bareng, terus di tempat itu supaya enak itu. Tapi berubah menjadi dibungkus. Nah, disitulah saya frustasi waktu itu. Ya sudahlah, kalau nggak boleh ya sudah, nggak jualan sebulan itu waktu itu corona kemarin. Pokoknya macam-macam yang ada di rumah, motor yang sudah bekas lah. Ya pokoknya yang barang-barang yang nggak dipakai saya jual untuk makan sehari-hari gitu, selama sebulan. Pelanggan Pale dari 2006 yang paling masih ingat namanya siapa? Banyak, saya ingat namanya, wajahnya juga masih ingat. Ya semuanya nggak ingat sih, cuman ada beberapa yang ingat itu. Yang saya ingat aja ya, Damet, Rahmat, Ical, Dodi, Rahman, Nando, yang sudah jadi Brimob ada Andrean, Alvin, Aspe, terus ya kalau menghafalnya susah juga. Kalau ketemu orangnya ingat, oh ini namanya ini ya gitu. Itu karena kebiasaan aja. Bayangin kalau tiap hari kita nggak tahu namanya, kan susah juga. Karena tiap hari sehingga kita ingat, oh ini namanya ini. Itu Bergenerasi. Regenerasi namanya. Ada yang jadi dokter, ada dokter Aito, dokter Nyoman, anaknya Bu Made, Bu siapa? Itu anaknya dokter itu. Dulu SMA di sini. Iya. Iya. Dari dulu udah berapa? 18 tahun yang lalu gitu. Dulu yang masih SMA ya. Sekarang udah tua-tua gitu. Bayangin 18 tahun yang lalu. Dulunya masih bocah, sekarang udah tua. Jadi kalau dia kesini itu kayaknya kayak seperti reuni gitu, ngingat-ngingat, waduh dulu aku kayak ini, masa lalu gini, sudah punya anak lah, sudah. jadi kayak regenerasi gitu. Waktu itu masih sedikit karena dalam rangka mencari pelanggan tadi. Paling ya sedusnya sudah hebat itu waktu itu. Sekarang ada nasi campur. Ya, kayaknya orang tetap mie, yaitu banyak keunikan di sini memang. Padahal kan di sini tersedia makanan yang enak ya, nasi campur, nasi kuning, terus ada sop segala itu. Orang ucuk makan mie. Ya. Kan unik juga. Memang mie itu nggak kayak sejenis ngangenin gitu loh, bahasa orang Jawa itu. Sekarang makan mie nek gitu ya. Besok coba aja, pengen lagi itu. Nah, itu uniknya mie di situ. Paling jauh orang pernah makan mie di situ dari mana Pak? Yang sekarang ini sampai sekarang ya, yang dulunya SMA, pelanggan lama gitu, terus hilang beberapa tahun karena kerja di mana gitu. Sekarang muncul lagi, kulihat tuh sampai sekarang di jalan Kalimantan ya, di sana di pasar. Sampai sekarang tiap hari itu si Adek namanya. Nah, udah sukses kulihat jalan Kalimantan. Ya. Itu berapa puluh warung dilewati itu. Hanya mau makan mie kan itu kan. Ada di Jalan Staji, ada yang counter HP atau apa itu, bosnya itu Haji Sadli kan siapa pengarangnya itu. Dia sekarang punya usaha di inilah pengarangnya lah, kayak LCD tapi di drop dari Jawa, habis itu dibagi-bagi lagi. Nah itu punya usaha itu di Jalan Staji. Itu juga tiap hari itu makan mie sama istrinya. Ya dulu kan masih SMA. Ya itu Jalan Staji sana. Jauh ya. Ada lagi di jalan Tinggang atau apa itu? Jalan Tinggang ada. Itu yang paling jauh-jauh. Masak mie itu sebetulnya kalian juga bisa aja, cuman masak doang, ya kan? Sama sebetulnya. Cuman uniknya nggak tahu kok orang kok seneng gitu. Entah di mana bedanya itu nggak ngerti ya. Padahal saya juga masak sama dengan orang-orang lain, masak biasa gitu. Nah itu. Nggak ada resep khusus gitu. Nggak ada. Bahkan ada yang yang aneh itu pelanggan tuh. Wah, mau aja masak sendiri aja katanya. Silakan aja masak sendiri dia. Sama nggak di rumah masak sendiri. Nah, habisnya itu kurang lebih aja rasanya lain katanya. lain apanya dalam arti sama aja masakannya.
Nah itu akhirnya makan lagi, malas lagi dia masak mie, beli mie, beli telur, masak, malas di rumah itu. Akhirnya datang lagi makan lagi. Itu, iya. Jadi ya itu banyak keunikan di sini, memang banyak keunikan, unik. Iya itu bagi kami sudah makanan sehari-hari kayak itu. Lupa bayar, ya contoh nih rombongan banyak ya, anggaplah sampai 16 orang, yang bayari 1 orang. Temannya sudah pada pergi satu-satu. Apakah dia ingat apa yang dimakan sama temannya? Nggak bakalan ingat, 16 orang. Aku disuruh ingat, yang orang seramai itu nggak mungkin juga. Ya kan? Nah setelah mau membersihkan meja, wah ada minuman misalnya Polpi Oren. Nah ini, ya dibayar, lupa dia. Ya kan? Aku juga lupa. Belum yang kerupuk yang kecil-kecil itu. Nah, hal itu udah biasa. Sudah harganya murah gitu ya. Lupa bayar lagi, bayangin. Berapa kerugian itu. Tapi ya nyatanya ya sampai sekarang ya masih berdiri gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan yang di atas itu. Mengganti, ya kan? Namanya orang makan hak orang, ya kan? Itu kan tidak baik, diganti sama yang di atas. Itu benar itu. Saya nggak bohong. Tapi ada juga yang bisa kelupaan bayar habis itu balik lagi bayar. Bayar, nah itu ada juga yang sampai 4 hari baru muncul. Aku makan pisang goreng kemarin 6 nggak bayar. Oh, ya aku udah lupa, Iya, itu biasa gitu. Ya kalau dia bayar ya syukur, kalau enggak ya udah ikhlaskan aja. Itu lain rezeki kita. Jadi dulunya nyetok, sekarang enggak lagi. Habis beli. Ya pokoknya yang saya terapkan itu ramah sama pelanggan, itu yang utama itu. Paling utama itu harus ramah sama pelanggan. Jangan berjualan itu cemberut aja, nggak bakalan datang orang. Ya harus ramah, siapapun. Mau kenal mau enggak harus ramah. Yang kedua harga itu juga mempengaruhi. Ya. Sudah ramah, harganya harus terjangkau juga. Makanya saya di Papanama itu kan ada itu harga merakyat. Ya, itu memang benar-benar merakyat, nggak memberatkan. Banyak orang yang kaget, rombongan misalnya 6 orang, habisnya cuma 59.000. Yang benar mas katanya. Enggak rugi sampean. Nah itu, ku hitung lagi, memang segitu habisnya sesuai harga jualan gitu. Nah itu. Jadi intinya yang mempertahankan saya ya itu tadi. Ya baik-baik sama orang, sama harga itu aja lah. Nggak usah yang segala macam-macam, itu aja. Dulu baru setahun berdiri nggak salah itu. Nah, itu waktu di luar ya. Itu kan ada anak-anak pelajar tuh makan bareng-bareng, ya kan, udah makan selahap-lahapnya. Datanglah mahasiswa dari Unpar nggak salah waktu itu. Kelahi, ya kan, langsung nyerang itu. Yang dari mahasiswa itu nyerang, gelebuk. Akhirnya anak-anak yang makan tadi lari ke sana kemari, kabur ke sana kemari. Maka minumannya kuliah tuh mahal-mahal tuh, ada segala mizon, macam-macam pokoknya yang mahal-mahal itu. Ya udah, nggak bayar. Nah, disitulah asal usulnya ku suruh bayar duluan bagi kaum pelajar sampai sekarang. Asal usulnya seperti itu. Sampai sekarang tak suruh bayar duluan kalau pelajar. Rugi ya, Bu. Ya seandainya 1-2 orang ya enggak, ini rombongan loh. Rugi ya, Bu. Rugi banyak itu. Kalau bulan puasa saya sudah bertahun-tahun libur ya. Kalau bulan puasa yang pertama kita puasa juga, yang kedua kita menghormati orang puasa juga gitu. Nah sekarang dalam setahun yang lalu coba buka gitu kan, tapi ku tutupi semua karena kita kan ya tahu juga orang tuh nggak semuanya muslim juga. Kemana mencari makan yang murah misalnya nih, duitnya pas-pasan, kan kasihan juga gitu
Ya oke lah, saya fasilitasi, saya tutupi pakai gorden itu tertutup. Itu makanya di sini juga yang non muslim gitu. Kalau pengalaman buka malam ya, dulu rame dulu tahun-tahun itu karena belum ada kafe-kafe. Nah, kafe yang ini kan baru-baru ini berdiri itu, berapa tahun yang lalu ini. Jadi kurang rame kalau buka malam itu. Akhirnya saya simpulkan ya, daripada ngabisi tenaga buka malam, mendingan kita simpan untuk besoknya gitu aja. Kalau malam ya paling jam 8 itu udah mentok, udah capek itu. Bukanya setiap hari atau ada hari libur Pak? Setiap hari. Liburnya cuman sampai kiamat, kurang 2 hari mungkin baru libur. Kalau minggu libur karena banyak kerjaan di rumah, ya bersih ayam terus ya macam-macam lah, belum istirahat, khusus libur. Ya saya juga sudah bersyukur sama Allah gitu ya, sangat bersyukur sudah banyak yang saya dapatkan hasil jualan ya. Ya yang dulunya belum punya rumah misalnya ya, sekarang udah punya rumah. Ya walaupun kecil-kecilan istilahnya, ya paling tipe 130 kan lumayan ya kan. Misalnya nih, kalau misalnya lagi ngelihat orang, wah mobilnya bagus nih, ya saya ikut-ikutan juga gitu, beli juga ya alhamdulillah ya bisa gitu. Ya bukan pamer sih, cuman ya supaya orang tuh semangat, oh jual mie itu, nah gitu. Alhamdulillah sekarang anak saya baru lulus kemarin sarjana di IAIN ya, IAIN Palangkaraya ini, S1 gitu. Itu aja Hasil dari jualan Pak? iya kemana lagi. Gak ada kerjaan lain. Rumah, punya mobil, anak sarjana. Iya, wah saya ini malu mengatakan ya, sebetulnya saya ini background saya ini juga S1 gitu, PAE, pendidikan agama ya. Dulu waktu masih Stein ya, itu kan saya kan alumni sana, alumni Stein. Iya, Stein sana ya sekarang ya IAIN ya. Ya saya alumni sana, jadi biar istilahnya jelek-jelek begini juga SPDI gitu. Cuman saya malu mengungkapkan itu, masa SPDI sarjana kok jualan mie. Nah itu jadi nanti yang mau kuliah tuh malas melihat saya, jadi berusaha saya sembunyikan itu. Padahal ya dulu kan belum ada nih mata kuliah kewirausahaan ya, sekarang sudah ada ya. Untuk menalangi seperti itu, beribu-ribu mahasiswa tuh nggak mungkin jadi pegawai negeri semua, ya kan? Nggak mungkin, bangkrut pemerintahnya kalau pegawai negeri semua. Ya makanya ada mata kuliah kewirausahaan, ya supaya wirausaha kita. Sebelum ada mata kuliah itu saya udah usaha duluan. Ya itu kan prinsip saya seperti itu. Orang lain bahagia, ya itu kan ada motonya di situ. Aku tulis itu, kebahagiaan Anda, ya kan, adalah kesenangan bagi kami. Rezeki bagi kami. Kesenangan itu dalam tanda kutip rezeki. Bener itu, coba kalian terapkan. Membahagiakan orang, doanya orang tuh yang kita ambil ya. Doa jamaah ya, doa orang banyak itu makbul sekali itu. Benar itu. Itu di samping saya ini apa namanya jualan kayak gini juga sambil apa namanya kayak berdakwah gitu istilahnya. Itu iya. Nah, silaturahim tuh Ya silaturahmi, banyak teman saya ya. Jadi intinya orang makan murah kenyang pasti senang dia, walaupun bumbunya sama, walaupun bahannya sama, kalau tangan yang masak beda tuh beda rasanya. ya itu cuman mitos ya. Mitos tuh sekarang sudah jadi matahari ya. Hah? Metos. Oh itu mitos bukan mitos. Kamu meleset. Jangan disyuting. Jadi ya, ujarnya itu mitos ya. Bumbunya memang, tapi memang benar kok. Ada beberapa pelanggan yang ngomong, wah ini pasti ini bule yang masak nih. Ya agak lain katanya. Enggak, memang benar itu. Tapi ya enggak kalau orang lapar enggak ngurusi itu. Kalau orang lapar nggak ngurusi, yang penting nasinya porsi kuli ya kan, udah senang dia. Di dalam kesenangannya itu, nah doanya muncul.
Semoga Jupal ini jualan terus. Ya artinya kan dia makan sini terus. Semoganya itu. Kasihan yang apa namanya kantong-kantong tipis misalnya. Kayak saya tahu tuh anak-anak pelajar tuh berapa sih sangunya gitu kan. Jadi kita penjual tuh harus mengetahui keadaan pelanggan gitu. Jangan asal nggak bisa kayak gitu. Harus tahu. Ini apalagi sekarang nih. Sekarang ini kan semuanya naik ini. Ayam naik, telur naik, mie goreng itu sudah naik. Kenapa nggak ku naikkan? Ya itu tadi ada rasa kasihan itu. Ada yang ngusulin, oh naikin aja Pak Le. Ya dalam hatiku ya kamu yang punya uang, ya kan itu. Kalau yang ada punya uang ya, nah gitu. Jadi ya sudahlah. Yang penting saya kerja, urusan untung dan ruginya ya di atas saja. Nah gitu aja sudah. Entah gimana caranya itu Allah yang punya. Harapan saya ke depan, semoga saya tetap sehat walafiat sehingga bisa berusaha terus, sehingga pelanggan-pelanggan juga tetap senang karena harganya juga terjangkau. Yang kedua, bahan-bahan pokok semoga tidak naik lagi, karena kalau naik terus nanti repot juga kalau harganya murah begitu kan. Kata-kata hari ini motonya apa tuh? Lupa aku tulis itu. Ada moto. Anda senang, oh ya. Jadi moto kami dari dulu ya, dari waktu berdiri sampai sekarang, tetap Anda kenyang, kami senang. Anda bahagia, rezeki ngalir terus. Kata-kata mutiara dari saya, Allah tidak memberi rezeki kepada orang yang mukanya cemberut, orang yang mukanya manyun, yang gerutu istilahnya orang Jawa itu. Itu susah itu. Jadi kita harus fresh, harus bahagia. Ya. Itu rezekinya lancar. Oke. Itu kata-kata mutiara dari saya. Oke, sip.